Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Wijaya dengan NIM 4212201076. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas desain sistem mekatronika dengan soal buatlah desain sistem mekatronika sederhana menggunakan water level control minimal menggunakan satu sensor. Oke, langsung saja kita ke flowchart-nya. Nah, di flowchart ini yang pertama ialah start, lalu tombol start ditekan maka pompa fill akan aktif. Setelah itu, input tinggi air, lalu sensor mengukur tinggi air. Setelah itu, apakah air sudah mencapai 50% tinggi tangki? Jika tidak, maka akan kembali lagi ke pompa fill. Jika sudah mencapai, maka pompa fill akan mati. Setelah itu, timer aktif. Lalu jika timer selama 15 detik, jika tidak, maka timer akan aktif lagi. Jika iya, pompa fill akan aktif kembali. Setelah itu input tinggi air, lalu sensor mengukur tinggi air, lalu apakah air sudah mencapai 100% tinggi tangki? Jika sudah, maka akan ke pompa fill mati. Jika tidak, maka akan kembali ke pompa fill aktif. Setelah itu, pompa fill mati, maka timer akan aktif. Timer aktif 10 detik. Jika iya, pompa discharge aktif. Jika tidak, maka kembali ke timer aktif. Setelah pompa discharge aktif, maka input tinggi air, lalu sensor mengukur tinggi air. Lalu, apakah air sudah melewati sensor level 1? Jika sudah, maka akan lanjut ke timer aktif. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke pompa discharge yang aktif. Setelah itu timer aktif 12 detik untuk mematikan pompa discharge. Jika tidak, timer akan aktif kembali. Setelah itu air akan terkuras habis. Setelah itu alurnya akan selesai. Oke, kita langsung saja ke programnya. Nah, di program ini saya menggunakan 3 tombol, yaitu tombol start, emergency, dan stop, menggunakan 4 memori, M0 sampai M4, dan menggunakan 3 timer dengan fungsi yang berbeda-beda. Mungkin fungsi programnya akan dijelaskan ketika melakukan simulasi. Setelah itu, untuk MXOPC-nya, discharge saya label alamat nilai 1, emergency X2, relay Y0, lampu discharge Y3, lampu relay 2, lampu stop Y4, sensor level 1 X3, sensor level 2 X4, sensor level 3 X5, start X0 dan stop X0 dan stop X1. Oke, langsung saja kita ke simulasinya. Kita buka Factorio-nya. Nah, di Factorio ini saya menggunakan 3 tombol dan 3 lampu indikator. Yang pertama, lampu indikatornya fill start itu aktif ketika uh, valve yang fill-nya ini aktif. Lalu discharge start aktif ketika discharge valve-nya aktif. Lalu lampu stop ini beraktif ketika tombol stop ditekan. Lalu setelah itu ada tombol start. Tombol start ini berfungsi untuk mengaktifkan sistem. Lalu emergency stop berfungsi untuk mengaktifkan sistem seluruhnya. Ada tombol stop untuk memastikan sistem sementara. Oke, setelah itu langsung saja kita ke programnya. Langsung saja kita ke simulasinya terlebih dahulu. Kita buka Xbox, kita kontak dulu programnya. Setelah itu kita simulasi. Oke, sudah terhubung. Langsung saja kita ke Factorio-nya. Kita tekan tombol start. Posisi awalnya seperti ini, lampu merahnya mati, yang berwarna hidup. Kita tekan tombol start, lampu hijaunya hidup, dan kita lihat tombol start ditekan maka pompa fill akan aktif dan sensor mengukur tinggi air. Apakah air sudah mencapai 50% tinggi tangki, maka pompa fill akan mati. Kita lihat di simulasinya. Mencapai 50%, maka tangki akan mati. Maka pompa fill akan mati. Lalu dia akan mengaktifkan timer untuk menghidupkan pompa fill kembali. Timer 1 selama 15 detik untuk menghidupkan pompa fill kembali. Nah, pompa fillnya hidup kembali sesuai dengan flowchart. Dan setelah itu pompa fill aktif dan
kalau airnya sudah mencapai 100%, maka pompa fill akan mati. Nah, pompa fill akan mati dan aktifkan timer sebesar 10 detik. T1 yang berfungsi nanti untuk mengaktifkan discharge. Yaitu discharge yang aktif, maka air akan terkuras. Setelah itu, setelah airnya tuh sudah melewati level sensor level 1, maka pompa discharge-nya maka timer aktif dan timer aktif ini berfungsi untuk mematikan pompa discharge. Nah, kenapa memakai timer di sini? Karena ketika tidak memakai timer, maka ketika air sudah melewati sensor level 1, maka air itu tidak akan terkuras habis. Oleh karena itu, kita akan menggunakan timer agar ketika sensor ini melewati air melewati sensor, discharge valve-nya tetap masih bisa bekerja hingga airnya terkuras habis dan ketika timer aktif maka discharge valve-nya ini akan berhenti seperti yang terlihat di program. Jadi ketika timernya nanti aktif maka discharge-nya akan maka eh, timernya ini aktif maka yang discharge-nya ini akan mati. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi ketika mengapa memakai timer karena jika tidak memakai timer maka sensor alpha 1 ini ketika sudah melatih sensor alpha 1 maka air itu tidak terkuras habis. Jadi kita katakan dengan timer agar ketika sudah melatih sensor alpha 1 discharge valve-nya dikasih waktu 12 detik untuk aktif. Ketika timer aktif maka discharge valve-nya akan mati. Nah, kita lanjut lagi kita ulangi lagi prosesnya. Nah, kenapa di sini saya menggunakan metode 50% dulu di sensor alpha 2 ketika berhenti lalu lanjut lagi ke sensor alpha 3 baru berhenti lalu baru dia menguras. Karena seperti prinsip yang ada di Burj Khalifa di mana pompa air itu tidak langsung dialiri ke lantai paling atas. Jadi di setiap lantai itu ada step-stepnya dulu agar pompanya itu tidak bekerja dengan keras. Nah, saya terapkan di tangki saya ini jadi pompanya itu tidak bekerja terlalu keras. Jadi dari tangki kosong diisi 90%, istirahat pompanya lalu lanjut lagi isi ke 100%. Mungkin seperti itu agar pompanya itu tidak rusak dan daya tahannya itu lebih awet. Oke, mungkin kita akan coba lagi sekali lagi praktek timer aktif dan timer aktif akan mengaktifkan discharge, yaitu air akan terkuras. Nah, kita coba lihat yang di bagian discharge valve tadi, dia terkuras habisnya seperti apa. Ini nanti T2 ini akan memutuskan yang M3 ini ketika sudah aktif. Jadi ketika memutuskan M3 maka M3 mengaktifkan timer tidak aktif maka discharge-nya akan mati. Kita bisa lihat dia akan melewati sensor level satunya dan timer akan aktif. Nah, di sini bisa pump masih bekerja untuk menyedot airnya sampai habis. Jika sudah habis, nah bisa pumpnya akan mati. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu konsepnya. Lalu untuk pompa emergency dan tombol stop bisa digunakan ketika mengisi air, kita ingin stop prosesnya, jangan berhenti, lalu kita tekan lagi, prosesnya akan berjalan kembali. Lalu untuk emergency ketika kita tekan, maka semua lampu akan mati dan prosesnya juga akan berhenti. Lalu untuk mengaktifkannya kembali, kita putar lagi emergensinya, dan ini kembali ke posisi semula. Kita harus tekan tombol start lagi untuk memulai prosesnya. Nah, mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.